Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 81. Kamar si pensiunan tukang roti. Pada malam hari ketika Count de Morcerf meninggalkan rumah Danglars dengan perasaan malu dan murka atas penolakan aliansi pernikahan yang direncanakan, Monsieur Andrea Cavalcanti, rambutnya terbelah rapi, kumisnya tersisir sempurna dan sarung tangannya yang putih melekat dengan anggun, memasuki halaman rumah sang bankir di Rue de la Chaise d'Antin. Belum genap 10 menit berada di ruang tamu, ia telah menarik Danglars ke sudut jendela lengkung, lalu setelah membuka pembicaraan dengan kata-kata yang penuh kecerdikan, menceritakan segala kegelisahan dan kekhawatirannya sejak kepergian sang ayah yang mulia. Ia mengakui betapa luar biasa ramahnya keluarga sang bankir, yang menerimanya bagai putra sendiri. Dan di sanalah pula, katanya, hatinya yang paling hangat menemukan objek untuk mencurahkan kasih sayangnya, Mademoiselle Danglars. Danglars mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia telah menantikan pengakuan ini selama 2 atau 3 hari terakhir. Dan ketika akhirnya tiba, matanya berkilau, sama terangnya dengan saat ia memandang rendah Morcerf. Namun demikian, ia tak langsung menyetujui permintaan sang pemuda. Ia masih mengajukan beberapa keberatan yang katanya berasal dari hati nurani. Apakah Tuan Andrea tidak terlalu muda untuk memikirkan pernikahan? Menurut saya tidak, Tuan, jawab Monsieur Cavalcanti. Di kalangan bangsawan Italia, pernikahan umumnya dilangsungkan sejak usia muda. Hidup begitu tak menentu. Kita harus mengamankan kebahagiaan selagi masih dalam jangkauan. Betul, Tuan, kata Danglars. Andaikan lamaran Tuan yang sungguh menghormati saya diterima oleh istri dan putri saya, siapakah yang akan mengatur persiapan awalnya? Menurut saya, negosiasi sepenting ini sebaiknya ditangani oleh para ayah masing-masing. Tuan, ayah saya adalah pria yang sangat bijak dan penuh pertimbangan. Saat berangkat, ia meninggalkan pada saya, selain dokumen yang membuktikan identitas saya, juga sebuah surat yang menjanjikan jika ia menyetujui pilihan saya 150.000 livres per tahun sejak hari pernikahan saya. Sejauh yang saya tahu, jumlah itu kira-kira 1/4 dari pendapatan ayah saya. Saya sendiri, kata Danglars, selalu berniat memberikan putri saya mahar sebesar 500.000 franc. Ia pula satu-satunya ahli waris saya. Kalau begitu, segalanya akan mudah diatur. Asalkan Barones dan putrinya bersedia. Kita akan memiliki pendapatan tahunan sebesar 175.000 livres. Lagi pula jika saya berhasil membujuk sang marki untuk memberikan modal pokok saya, yang memang tidak mungkin, namun masih bisa terjadi, kita dapat menitipkan 2 atau 3 juta itu ke tangan Tuan, yang bakatnya pasti mampu menghasilkan keuntungan 10%. Saya tak pernah memberi lebih dari 4%, dan biasanya hanya 3,5%. Namun pada menantu saya bersedia memberi 5%, dan kita akan membagi keuntungannya. Sangat baik, ayah mertua, kata Cavalcanti, terlepas sejenak dari sifat rendahnya yang kadang-kadang lolos dari lapisan aristokratis yang ia kenakan untuk menyembunyikannya. Segera ia memperbaiki ucapannya. Maafkan saya, Tuan, harapan saja sudah membuat saya hampir gila, apalagi kenyataan yang sesungguhnya. Namun, kata Danglars, yang tak menyadari betapa cepat percakapan yang awalnya tulus itu berubah menjadi transaksi bisnis. Bukankah sebagian kekayaan Tuan yang berasal dari ibu Tuan tak mungkin ditolak oleh ayah Tuan? Bagian mana? Warisan dari ibu Tuan. Ya, benar, dari ibu saya, Leonora Corsinari. Berapa jumlahnya kira-kira? Sejujurnya, Tuan, kata Andrea, saya tak pernah memikirkan hal itu.
Namun saya kira jumlahnya tak kurang dari 2 juta. Danglars merasa lega seperti si kikir yang menemukan harta karun yang hilang. Atau seperti pelaut yang selamat dari kapal karam dan merasakan tanah padat di bawah kakinya, bukan jurang maut yang siap menelannya. "Baiklah Tuan," kata Andrea sambil membungkuk hormat kepada sang bankir. "Bolehkah saya berharap?" "Tuan tidak hanya boleh berharap," jawab Danglars. "Tapi anggaplah ini sudah pasti, asalkan tak ada halangan dari pihak Tuan sendiri." "Sungguh menggembirakan," kata Andrea. "Namun," lanjut Danglars sambil merenung, "mengapa pelindung Tuan, Monsieur de Monte Cristo, tidak mengajukan lamaran ini atas nama Tuan?" Wajah Andrea memerah, meski hampir tak terlihat. "Saya baru saja meninggalkan sang Count, Tuan," jawabnya. "Ia memang pria yang menyenangkan, namun pikirannya sangat aneh. Ia sangat menghargai saya. Bahkan ia berkata bahwa ia tak ragu sedikitpun ayah saya akan memberikan modal pokok, bukan hanya bunga dari kekayaan saya. Ia berjanji akan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkannya bagi saya. Namun ia juga menegaskan bahwa ia tak pernah dan tak akan pernah mengambil tanggung jawab mengajukan lamaran untuk orang lain. Namun saya harus adil. Ia mengakui bahwa jika pernah ia menyesal atas keengganannya, kali inilah saatnya. Karena ia yakin pernikahan ini akan membawa kebahagiaan dan keserasian. Lagi pula, meski ia tak mau bertindak resmi, ia bersedia menjawab pertanyaan apapun yang Tuan ajukan padanya. Dan sekarang, lanjutnya dengan senyum paling memesona. "Setelah selesai berbicara dengan calon ayah mertua, saya harus berbicara dengan sang bankir. Apa yang ingin Tuan katakan padanya?" "Bahwa lusa saya harus menarik sekitar 4.000 franc dari Tuan. Namun sang Count mengantisipasi bahwa pendapatan lajang saya tak cukup untuk pengeluaran bulan depan. Ia telah memberi saya wesel senilai 20.000 franc. Tanda tangannya tertera di sini, yang sudah cukup sebagai jaminan." "Bawalah 1.000.000 wesel seperti ini," kata Danglars sambil memasukkannya ke saku. "Saya akan sangat senang. Tentukan jam berapa besok dan kasir saya akan datang membawa cek senilai 80.000 franc. Pukul 10 kalau boleh. Saya ingin pagi-pagi karena besok saya pergi ke pedesaan." "Baik, pukul 10. Tuan masih tinggal di Hotel des Princes?" "Ya." Keesokan paginya, tepat seperti kebiasaan sang bankir, 80.000 franc diserahkan pada sang pemuda tepat saat ia hendak berangkat. Setelah sebelumnya menyisakan 200 franc untuk Caderousse. Ia keluar terutama untuk menghindari musuh berbahaya ini, dan kembali selarut mungkin malam itu. Namun begitu ia turun dari kereta, penjaga pintu menyambutnya dengan sebuah bungkusan di tangan. "Tuan," katanya, "orang itu datang lagi." "Orang mana?" tanya Andrea acuh, seolah lupa pada sosok yang sangat ia kenal. "Dia yang menerima tunjangan kecil dari Yang Mulia." "Oh," kata Andrea, "pelayan tua ayah saya. Nah, kau berikan 200 franc yang kutinggalkan untuknya." "Ya, Yang Mulia." Andrea memang meminta dipanggil demikian. Namun, lanjut sang penjaga, ia menolak menerimanya. Wajah Andrea memucat, namun karena gelap pucatnya tidak terlihat. "Apa? Ia menolak?" "Ya Tuan, ia ingin berbicara langsung dengan Yang Mulia. Saya katakan Tuan sedang pergi, dan setelah sedikit berdebat ia percaya dan menyerahkan surat ini, yang sudah ia bawa dalam keadaan tertutup rapat." "Berikan padaku." Andrea membacanya di bawah cahaya lampu kereta. "Kau tahu di mana aku tinggal. Aku menantimu besok pagi pukul 9. Ia memeriksa surat itu dengan cermat, memastikan tak ada yang membukanya atau melihat isinya. Lipatannya begitu rapi dan segelnya utuh. "Baiklah," katanya. "Orang malang itu memang makhluk yang terhormat."
Ia meninggalkan sang penjaga yang terheran-heran, tak tahu mana yang lebih patut dikaguminya, tuannya atau pelayannya. Lepaskan kudanya cepat, lalu naik ke kamarku, perintah Andrea pada pengurusnya. Dalam 2 detik, sang pemuda telah tiba di kamarnya dan membakar surat kade Rose. Pelayannya masuk tepat saat ia selesai. "Kau hampir seukuran denganku, Pierre," katanya. "Saya merasa terhormat, Yang Mulia." "Kemarin kau dapat seragam baru?" "Iya, Tuan. Aku punya janji dengan seorang gadis cantik malam ini dan tak ingin dikenali. Pinjamkan seragammu sampai besok. Mungkin aku menginap di penginapan." Pierre menuruti. 5 menit kemudian, Andrea meninggalkan hotel, tersamar sempurna, naik kereta kuda kecil dan memerintahkan kusirnya menuju Cheval Rue di Picpus. Keesokan paginya, ia meninggalkan penginapan itu seperti meninggalkan Hotel des Princes, tanpa dikenali siapapun. Ia berjalan menyusuri Faubourg Saint-Antoine, lalu ke Boulevard, hingga ke Rue Ménilmontant. Di depan rumah ketiga di sebelah kiri, ia berhenti, mencari seseorang untuk bertanya, karena penjaga pintu sedang tidak ada. "Mencari siapa, Nak?" tanya penjual buah di seberang jalan. "Monsieur Paletin, kalau boleh nyonya yang baik," jawab Andrea. "Si pensiunan tukang roti?" "Persis. Ia tinggal di ujung pekarangan, sebelah kiri, lantai 3. Andrea mengikuti petunjuk itu, dan di lantai 3 ia menemukan cincin pintu berbentuk cakar kelinci, yang ditariknya dengan kesal. Tak lama wajah kade Rose muncul di balik jeruji pintu. "Ah, tepat waktu," katanya sambil membuka pintu. "Sialan kau dan ketepatan waktumu," seru Andrea sambil melemparkan diri ke kursi. Gerakannya seolah lebih suka melemparkan kursi itu ke kepala tuan rumah. Sudah, anak kecil jangan marah. Lihat, aku sudah memikirkanmu. Lihat sarapan enak yang kita miliki. Semuanya yang kau sukai." Benar saja, Andrea mencium aroma masakan yang menggoda. Campuran lemak dan bawang putih khas dapur Provence kelas bawah. Ditambah bau ikan kering, dan terutama wangi tajam cengkeh dan kapulaga. Aroma itu keluar dari 2 mangkuk dalam yang tertutup di atas kompor, serta panci tembaga di dalam periuk besi tua. Di ruangan sebelah, Andrea melihat meja yang cukup bersih untuk 2 orang. 2 botol anggur, 1 disegel hijau, 1 kuning, botol brandy, dan buah-buahan yang rapi di atas daun kol, disusun di atas piring tanah liat. "Bagaimana menurutmu, anak kecil?" kata kade Rose. "Ya, ini harum sekali. Kau tahu aku dulu koki handal. Ingat bagaimana kau menjilati jari-jarimu? Kaulah salah satu yang pertama mencicipi masakanku, dan kau cukup menikmatinya." Sambil berbicara, kade Rose terus mengupas bawang. "Tapi," kata Andrea dengan kesal, "demi Tuhan, jika hanya untuk sarapan bersamamu, kau menggangguku. Lebih baik iblis saja yang membawamu." "Anakku," kata kade Rose dengan nada bijak, "kau bisa bicara sambil makan. Lagi pula kau tak tahu berterima kasih. Kau tak senang bertemu teman lama. Aku menangis karena bahagia." Ia memang menangis, namun sulit dikatakan apakah itu karena kegembiraan atau karena bawang yang menggugah kelenjar air matanya. "Diam, munafik," kata Andrea. "Kau mencintaiku?" "Ya, atau biar iblis membawaku. Aku tahu ini kelemahan," kata kade Rose. "Tapi aku tak kuasa menahannya." "Namun itu tak menghalangimu memanggilku hanya untuk menjebakku." "Ayo," kata kade Rose sambil mengelak pisaunya yang besar pada celemek. "Jika aku tak menyukaimu, apakah aku akan menanggung hidup sengsara seperti ini? Pikir sebentar. Kau memakai pakaian pelayan, berarti kau punya pelayan. Aku tak punya, jadi harus memasak sendiri. Kau menghina masakanku karena kau makan di meja umum Hotel des Princes atau Café de Paris.
Nah, aku juga bisa punya pelayan. Aku juga bisa punya kereta kecil. Aku juga bisa makan di sana. Tapi mengapa aku tidak? Karena aku tak ingin merepotkan Benedetto kecilku. Akui saja aku bisa ya. Ucapannya disertai tatapan yang mudah dimengerti. Baiklah, kata Andrea. Anggap saja kau mencintaiku. Tapi mengapa kau ingin aku sarapan bersamamu? Agar aku senang melihatmu, anak kecil. Untuk apa melihatku setelah semua urusan kita selesai? Sahabatku, kata Kaderus. Apakah surat wasiat pernah dibuat tanpa dokumen hukum yang melengkapi surat wasiat? Tapi kau dulu datang untuk sarapan, bukan? Nah, duduklah. Mari kita mulai dengan ikan sarden dan mentega segar ini, yang kuletakkan di atas daun anggur demi menyenangkanmu. Anak nakal. Ah, ya, kau memandang kamarku. 4 kursi jerami, gambar-gambar murah, masing-masing 3 franc. Tapi apa yang kau harapkan? Ini bukan Hotel des Princes. Kau mulai tak puas. Kau tak bahagia lagi. Padahal kau sendiri yang ingin hidup seperti pensiunan tukang roti. Kaderus menghela napas. Nah, apa yang ingin kau katakan? Impianmu sudah terwujud. Aku masih merasa ini mimpi. Pensiunan tukang roti. Benedettoku yang malang kini kaya. Ia punya tunjangan. Kau punya tunjangan. Aku? Ya, karena aku yang membawakanmu 200 franc itu. Kaderus mengangkat bahu. Ini memalukan, katanya. Menerima uang yang diberikan dengan enggan. Pasokan tak pasti yang bisa habis kapan saja. Kau lihat, aku terpaksa berhemat. Kalau keberuntunganmu berakhir, wahai sahabatku, keberuntungan itu tidak tetap, seperti kata pendeta resimen. Aku tahu keberuntunganmu besar, bajingan. Kau akan menikahi Putri Danglars. Apa? Putri Danglars? Ya, tentu saja. Haruskah aku sebut Baron Danglars? Lebih baik aku sebut Count Benedetto, teman lamaku. Dan jika ingatannya tak seburuk itu, ia pasti mengundangku ke pernikahanmu. Karena ia datang ke pernikahanku. Ya, ke pernikahanku, demi Tuhan. Dulu ia tak sombong. Ia hanya pegawai rendahan Monsieur Morel yang baik. Aku sering makan bersamanya dan Count de Morcerf. Jadi kau lihat, aku punya koneksi tinggi. Dan jika aku rawat sedikit, kita bisa bertemu di ruang tamu yang sama. Sudahlah, kecemburuanmu membuat segalanya tampak buruk. Itu mudah dikatakan, Benedetto kecil, tapi aku tahu apa yang kukatakan. Mungkin suatu hari aku akan mengenakan jas terbaikku, datang ke gerbang utama dan memperkenalkan diri. Sementara itu, mari duduk dan makan. Kaderus memberi contoh, menyerang sarapan dengan nafsu makan besar, memuji setiap hidangan yang disajikan. Andrea tampak menyerah. Ia mencabut sumbat botol dan menyantap ikan berbumbu bawang putih dan lemak dengan lahap. Ah, kawan, kata Kaderus, kau mulai akur dengan tuan rumah lamamu. Demi Tuhan, ya, jawab Andrea. Kelaparannya mengalahkan segala perasaan lain. Jadi kau suka, bajingan kecil? Sangat suka, sampai aku heran bagaimana seorang yang bisa memasak begini mengeluh hidup susah. Kau lihat, kata Kaderus, kebahagiaanku dirusak oleh satu pikiran. Apa itu? Aku tergantung pada orang lain, padahal selama ini aku mencari nafkah sendiri dengan jujur. Jangan khawatir, uangku cukup untuk berdua. Tidak, sungguh. Percayalah jika kau mau. Setiap akhir bulan aku tersiksa rasa bersalah. Kaderus yang baik. Begitu parah sampai kemarin aku menolak 200 franc itu. Ya, kau ingin bicara denganku. Tapi apakah itu benar-benar rasa bersalah? Rasa bersalah yang nyata. Dan juga sebuah ide yang muncul. Andrea menggigil. Ia selalu begitu saat Kaderus punya ide. Menyedihkan
kau lihat, selalu menunggu sampai akhir bulan. Oh, kata Andrea dengan filosofis, sambil memutuskan untuk mengawasi temannya dengan seksama. Bukankah hidup memang penuh penantian? Apakah aku lebih baik? Aku menunggu dengan sabar, bukan? Ya, karena kau menunggu 5 atau 6.000 franc, bahkan 10 atau 12.000. Kau tak pernah biarkan siapapun tahu batas maksimalmu. Dulu kau selalu dapat hadiah kecil dan uang Natal yang kau sembunyikan dari teman malangmu Kaderus. Untungnya, ia cukup cerdik, teman Kaderus itu. Kau mulai lagi mengoceh tentang masa lalu. Untuk apa kau menggangguku dengan hal-hal lama itu? Ah, kau baru 21 tahun. Masa lalu mudah kau lupakan. Aku 50, terpaksa mengingatnya. Tapi mari kembali ke urusan. Ya, jika aku jadi kau, nah, aku akan mencairkan. Bagaimana caranya? Aku akan minta 6 bulan di muka, dengan alasan ingin membeli ladang, lalu kabur dengan uang itu. Ya, kata Andrea. Ide itu tak buruk. Sahabatku, kata Kaderus, makan rotiku, ikuti nasihatku. Kau tak akan rugi, secara jasmani maupun batin. Tapi, kata Andrea, mengapa kau tak lakukan sendiri nasihatmu itu? Mengapa kau tak ambil uang 6 bulan atau setahun di muka, lalu pensiun ke Brussels? Alih-alih jadi pensiunan tukang roti, kau bisa jadi bangkrut yang menikmati hak-haknya. Itu juga enak. Bagaimana iblis mau menyuruhku pensiun dengan 1.200 franc? Ah, Kaderus, kata Andrea. Betapa tamaknya kau. 2 bulan lalu kau hampir mati kelaparan. Nafsu makan bertambah dengan makanan, kata Kaderus sambil menyeringai. Giginya tampak seperti monyet tertawa atau harimau menggeram. Dan, tambahnya sambil menggigit roti dengan gigi putihnya yang besar. Aku sudah punya rencana. Rencana Kaderus membuat Andrea lebih khawatir daripada idenya. Karena ide hanyalah benih, sedangkan rencana adalah kenyataan. Tunjukkan rencanamu, pasti bagus. Mengapa tidak? Siapa yang merancang cara kita keluar dari penjara? Bukankah aku? Dan itu bukan rencana buruk. Bukti nyatanya kita di sini. Aku tak bilang, jawab Andrea. Kau tak pernah punya rencana bagus, tapi tunjukkan rencanamu. Baiklah, lanjut Kaderus. Dapatkah kau, tanpa mengeluarkan satu sou pun, menunjukkan caraku mendapatkan 15.000 franc? Tidak, 15.000 tak cukup. Aku tak bisa jadi orang jujur lagi dengan kurang dari 30.000 franc. Tidak, jawab Andrea dingin. Tidak bisa. Kurasa kau tak mengerti, kata Kaderus tenang. Aku bilang tanpa kau keluarkan satu sou. Apa kau ingin aku merampok? Merusak keberuntunganku dan keberuntunganmu, lalu kita berdua kembali ke sana? Itu tak terlalu menggangguku, kata Kaderus. Jika aku ditangkap lagi, aku makhluk malang yang hidup sendiri. Kadang rindu kawan lama, tak sepertimu, makhluk tak berhati yang senang tak pernah bertemu mereka lagi. Kali ini Andrea tak hanya gemetar, ia pucat pasi. Ayo Kaderus, jangan main-main. Jangan takut Benedetto kecilku. Tunjukkan saja caraku mendapatkan 30.000 franc tanpa bantuanmu. Aku akan mengaturnya. Baik, aku akan coba. Aku akan cari cara. Sementara itu naikkan tunjangan bulananku jadi 500 franc. Anak kecil, aku ingin punya pengurus rumah. Baik, kau akan dapat 500 franc, kata Andrea. Tapi ini berat bagiku, Kaderus Malang. Kau memanfaatkan. Ah, kata Kaderus, kau punya akses ke harta tak terbatas. Seolah Andrea telah menduga ucapan itu. Matanya berkilat seperti petir, namun hanya sesaat. Benar, jawabnya. Dan pelindungku sangat baik. Pelindung baik itu, kata Kaderus, berapa yang ia beri setiap bulan?
5.000 frank. Sebanyak ribuan yang kau beri ratusan padaku. Memang hanya anak haram yang seberuntung itu. 5.000 frank per bulan. Untuk apa semua itu? Oh, uang itu mudah habis. Dan aku seperti kau. Aku butuh modal. Modal? Ya, aku mengerti. Semua orang ingin modal. Dan aku akan mendapatkannya. Siapa yang akan memberimu? Pangeranmu? Ya, pangeranku. Tapi sayangnya aku harus menunggu. Menunggu apa? Kematiannya. Kematian pangeranmu? Ya. Mengapa? Karena ia sudah membuat wasiat yang menguntungkanku. Benarkah? Demi kehormatanku. Berapa jumlahnya? 500.000. Hanya itu? Sedikit sekali. Memang begitu? Tidak mungkin. Apakah kau sahabatku, Kaderos? Ya, hidup atau mati. Baiklah, aku akan memberitahumu rahasia. Apa itu? Tapi ingat. Demi Tuhan, diam seperti ikan mas. Begini, Andrea berhenti dan memandang sekeliling. Kau pikir? Jangan takut, demi Tuhan, kita sendirian. Aku kira Andrea ragu sejenak. Aku kira aku telah menemukan ayahku. Ayah kandungmu? Ya. Bukan Cavalcanti tua itu? Tidak, ia sudah pergi lagi. Ayah yang sebenarnya, seperti kau katakan. Dan ayah itu? Kaderos, itu Monte Cristo. Omong kosong. Ya, kau mengerti. Itu menjelaskan segalanya. Ia tak bisa mengakuiku secara terbuka, tapi melakukannya lewat Monsieur Cavalcanti dan memberinya 50.000 frank untuk itu. 50.000 frank hanya untuk jadi ayahmu? Aku mau lakukan itu separuh harganya. 20.000, 15.000. Mengapa kau tak pikirkan aku? Makhluk tak tahu terima kasih. Apa aku tahu apa-apa saat itu? Semua sudah selesai saat aku masih di sana. Benar juga. Dan kau bilang dalam wasiatnya, ia mewariskanku 500.000 livres. Kau yakin? Ia tunjukkan padaku, tapi itu belum semuanya. Ada dokumen lainnya, seperti ku bilang tadi. Mungkin, dan dalam dokumen itu, ia mengakuiku. Oh, ayah baik, ayah pemberani, ayah jujur, seru Kaderos sambil memutar piring di udara di antara kedua tangan. Nah, katakan, apakah aku menyembunyikan sesuatu darimu? Tidak, dan kepercayaanmu membuatmu terhormat di mataku. Dan ayahmu yang mulia itu, apakah ia kaya atau sangat kaya? Ya, ia bahkan tak tahu jumlah kekayaannya sendiri. Mungkinkah? Jelas bagiku. Aku selalu di rumahnya. Kemarin, seorang pegawai bank membawanya 50.000 frank dalam map sebesar piringmu. Hari sebelumnya, bankirnya datang membawa 100.000 frank dalam emas. Kaderos terpana. Kata-kata sang pemuda terdengar seperti logam. Ia seolah mendengar derasnya aliran louis emas. Dan kau masuk ke rumah itu? Serunya bersemangat. Kapan saja aku mau. Kaderos termenung sejenak. Jelas sekali ia sedang merancang sesuatu yang buruk. Lalu tiba-tiba, alangkah inginnya aku melihat semua itu, serunya. Pasti indah sekali. Memang megah, kata Andrea. Bukankah ia tinggal di Champs-Élysées? Ya, nomor 30. Kata Kaderos. Nomor 30. Ya, rumah indah yang berdiri sendiri di antara halaman dan taman. Kau pasti tahu. Mungkin, tapi bukan bagian luarnya yang kumaksud.
tapi bagian dalamnya pasti penuh perabot indah. Pernahkah kau lihat Istana Tuileries? Tidak? Nah, ini melebihi itu. Pasti layak membungkuk, Andrea, saat Monsieur Monte Cristo yang baik itu menjatuhkan dompetnya. Tak perlu menunggu itu, kata Andrea. Uang di rumah itu sebanyak buah di kebun. Tapi kau harus bawa aku ke sana suatu hari. Bagaimana caranya? Dengan alasan apa? Kau benar, tapi kau membuatku penasaran. Aku harus melihatnya. Aku akan cari cara. Jangan main-main, Kaderus. Aku akan menawarkan diri jadi penggosok lantai. Semua ruangan berkarpet. Kalau begitu aku puas membayangkannya. Itu cara terbaik, percayalah. Coba beri aku gambaran. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Apakah rumahnya besar? Sedang. Bagaimana tata letaknya? Demi Tuhan, aku butuh pena, tinta, dan kertas untuk menggambarnya. Semuanya ada di sini, kata Kaderus cepat. Ia mengambil selembar kertas putih, pena, dan tinta dari meja tua. Gambarlah semuanya di sini, nak. Andrea mengambil pena dengan senyum samar dan mulai menggambar. Rumah itu, seperti ku bilang, di antara halaman dan taman. Begini, lihat. Andrea menggambar taman, halaman, dan rumah. Temboknya tinggi. Tidak lebih dari 8 atau 10 kaki. Itu tidak aman, kata Kaderus. Di halaman ada pohon jeruk dalam pot, rumput, dan rumpun bunga. Tak ada perangkap baja? Tidak. Kandang kuda? Di kedua sisi gerbang. Lihat di sini. Andrea melanjutkan gambarnya. Bagaimana lantai dasarnya? Di lantai dasar, ruang makan, 2 ruang tamu, ruang biliar, tangga utama di aula, dan tangga kecil di belakang. Jendelanya megah, begitu besar. Aku yakin orang seukuranmu bisa melewatinya. Untuk apa tangga jika jendelanya sebesar itu? Kemewahan punya segalanya. Daun jendelanya? Ada, tapi tak pernah digunakan. Count of Monte Cristo itu eksentrik. Ia suka memandang langit bahkan di malam hari. Di mana pelayannya tidur? Oh, mereka punya rumah sendiri. Bayangkan gudang kereta kecil di sebelah kanan. Tempat tangga disimpan. Di atasnya kamar pelayan dengan bel yang terhubung ke setiap ruangan. Oh, iblis. Kau bilang ada bel? Apa maksudmu? Tidak, aku hanya bilang itu mahal memasangnya. Untuk apa? Dulu ada anjing yang dilepas di malam hari, tapi sudah dibawa ke rumah di Athil, tempat kau pernah ke sana. Ya, kemarin aku bilang padanya, Tuan Count, Tuan tak berhati-hati. Saat Tuan pergi ke Athil dan membawa pelayan, rumah ini tak terjaga. Lalu, tanyanya, nah, suatu hari Tuan akan dirampok. Apa jawabnya? Ia tenang saja. Apa peduliku jika aku dirampok? Katanya. Andrea, ia punya sekretari dengan perangkap pegas. Dari mana kau tahu? Ya, yang menjebak pencuri dan memainkan lagu. Katanya ada yang seperti itu di pameran terakhir. Ia hanya punya sekretari kayu mahoni. Kuncinya selalu di dalam. Dan tak pernah dirampok? Tidak, semua pelayannya setia padanya. Pasti ada uang di dalam sekretari itu. Mungkin, tak ada yang tahu isinya. Di mana letaknya? Di lantai 1. Gambarlah lantai itu seperti lantai dasar, nak. Mudah. Andrea mengambil pena. Di lantai 1, ruang tunggu dan ruang tamu. Di kanan ruang tamu, perpustakaan dan ruang kerja. Di kiri,
kamar tidur, dan ruang ganti. Sekretari terkenal itu ada di ruang ganti. Ada jendela di ruang ganti. 2, satu di sini, satu di sana. Andrea menggambar 2 jendela di ruangan yang membentuk sudut, seperti kotak kecil yang menempel pada persegi panjang kamar tidur. Kaderus termenung. Apakah ia sering ke Atil? Tanyanya. 2 atau 3 kali seminggu. Besok misalnya, ia akan menghabiskan hari dan malam di sana. Kau yakin? Ia mengundangku makan malam di sana. Alangkah indahnya hidup itu, kata Kaderus. Rumah kota dan rumah pedesaan. Itulah artinya kaya. Dan kau akan makan di sana? Mungkin. Saat makan di sana, apakah kau menginap? Jika aku mau, aku seperti di rumah sendiri. Kaderus menatap sang pemuda seolah ingin menggali kebenaran dari lubuk hatinya. Tapi Andrea mengeluarkan kotak cerutu, mengambil Havana, menyalakannya dengan tenang, lalu mulai merokok. Kapan kau butuh 100-200 frankmu? Tanyanya pada Kaderus. Sekarang, jika kau punya. Andrea mengeluarkan 25 louis dari sakunya. Koin emas, kata Kaderus. Tidak, terima kasih. Kau meremehkannya? Sebaliknya, aku menghargainya, tapi aku tak mau menerimanya. Kau bisa menukarnya, bodoh. Emas bernilai 5 staus. Benar, dan siapa yang menukarnya akan mengikuti Kaderus, menangkapnya, lalu bertanya petani mana yang membayar sewa dengan emas. Jangan main-main, aku hanya mau perak, koin bulat dengan gambar raja di atasnya. Siapapun bisa punya koin 5 frank. Apakah kau kira aku membawa 500 frank di saku? Aku butuh kuli. Titipkan pada penjagamu. Ia bisa dipercaya. Aku akan ambil. Hari ini? Tidak, besok. Aku tak sempat hari ini. Baik, besok aku akan titipkan saat berangkat ke Atil. Bolehkah aku percaya? Tentu. Karena aku akan mengontrak pengurus rumah berdasarkan itu. Nah, cukupkah itu? Dan kau tak akan menggangguku lagi? Tidak pernah. Wajah Kaderus menjadi muram. Andrea khawatir harus memperhatikan perubahan itu. Ia pun memperlihatkan lebih banyak keceriaan dan kelengahan. Betapa riangnya kau, kata Kaderus, seolah kau sudah mewarisi kekayaanmu. Sayangnya belum, tapi saat aku mendapatkannya, aku akan mengingat teman lama, itu pasti. Ya, karena kau punya ingatan yang baik. Apa maumu? Sepertinya kau ingin menguras aku. Aku? Ide gila. Aku yang akan memberimu nasihat baik lagi. Apa itu? Lepaskan cincin berlianmu. Kita berdua akan celaka. Kebodohanmu akan merusak kita berdua. Mengapa? Bagaimana kau menyamar jadi pelayan tapi masih memakai cincin berlian senilai 4 atau 5.000 frank? Kau menebak dengan tepat. Aku tahu soal berlian. Aku pernah punya. Bolehlah kau membanggakannya, kata Andrea, tanpa marah seperti yang ditakuti Kaderus. Ia menyerahkan cincin itu dengan tenang. Kaderus memeriksanya dengan teliti. Andrea tahu ia sedang memastikan apakah semua sisinya sempurna. Inilah berlian palsu, kata Kaderus. Kau bercanda sekarang, jawab Andrea. Jangan marah, kita bisa uji. Kaderus pergi ke jendela, menggores kacanya dengan cincin itu dan ternyata bisa memotong. Konfiteur, kata Kaderus sambil memasang berlian itu di jari kelingkingnya. Aku salah, tapi tukang perhiasan itu penipu. Mereka meniru begitu sempurna hingga merampok toko perhiasan tak lagi menguntungkan. Industri lain yang lumpuh.
Sudah selesai, kata Andrea. Ada yang lain? Mau rompiku atau topiku? Ambil saja, kau sudah mulai. Tidak, kau memang teman baik. Aku tak akan menahanmu. Aku akan coba sembuh dari ambisiku. Tapi hati-hati, jangan sampai hal yang sama terjadi saat kau menjual berlian yang kau takuti itu seperti emas. Aku tak akan menjualnya, jangan khawatir. Paling tidak sampai lusa, pikir sang pemuda. Beruntung sekali kau, kata Kaderus sambil tertawa serak. Kau akan menemukan pelayan, kuda, kereta, dan calon istrimu. Ya, kata Andrea. Nah, aku harap kau memberiku hadiah pernikahan yang layak saat menikahi Mademoiselle Danglars. Aku sudah bilang itu hanya khayalanmu. Berapa kekayaannya? Sudah kubilang, 1 juta? Andrea mengangkat bahu. Katakan saja 1 juta, kata Kaderus. Kau tak akan pernah punya sebanyak yang kuharapkan untukmu. Terima kasih, kata sang pemuda. Oh, aku mengharapkannya dengan sepenuh hati, tambah Kaderus sambil tertawa serak. Tunggu, biar ku antar. Tak perlu. Ya, perlu. Mengapa? Karena ada rahasia kecil, tindakan pencegahan yang kubuat. Kunci buatan Hure dan Fichet yang telah direvisi dan diperbaiki oleh Gaspard Caderousse. Aku akan buatkan yang serupa saat kau jadi kapitalis. Terima kasih, kata Andrea. Aku akan beritahu seminggu sebelumnya. Mereka berpisah. Caderousse tetap di tangga hingga ia tak hanya melihat Andrea turun 3 lantai, tapi juga menyeberang halaman. Lalu ia kembali cepat, mengunci pintu rapat-rapat dan mulai mempelajari, seperti arsitek ulung, denah yang ditinggalkan Andrea. Sayangku Benedetto, gumamnya. Kurasa ia tak akan keberatan mewarisi kekayaannya lebih cepat. Dan siapapun yang mempercepat hari ia bisa menyentuh 500.000 itu bukanlah musuh terburuknya.